para dosen kita itu jangan hanya ngajar, tapi tidak pernah belajar. Kalau gergaji itu dipakai terus tidak pernah diasah, itu nggak produktif. Selamat datang di channel M Shobri TV. Jangan lupa subscribe. Oke guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wa syukurillah wa salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya muliakan, saya hormati guru saya, dosen saya yang masih duduk di tengah-tengah kita, Profesor Dr. Haji Abdul Qadir Gasing. Beliau yang menguji saya waktu di S1 di Fakultas Syariah. Tapi saya yang menguji beliau ketika doktor di Jakarta. Yang kita hormati Dirjen Bimas Islam, salah seorang kebanggaan kita di Kementerian Agama. Yang saya hormati Rektor UIN Alauddin Makassar, Adinda sekarang ini banyak melakukan terobosan ya. Dan juga para rektor yang hadir di sini banyak sekali, teman-teman dan sahabat-sahabat kita semua. Pak Gubernur yang diwakili oleh Pak Sekda, kemarin kita bersama-sama di Tanah Toraja dalam sidang raya gereja-gereja Katolik Protestan. Yang saya hormati para guru besar, ya, teman-teman semua, dan yang saya hormati para pejabat sipil militer yang hadir, yang saya hormati staf khusus Kementerian Agama dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, yang saya hormati para dosen, Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa yang juga mungkin ikut melalui Zoom-in pada kesempatan ini. Mohon izin saya tidak akan membaca sambutan yang dibuatkan. Izinkan saya berbicara dari hati ke hati, dari Dies Natalis yang ke-59, alma mater yang pernah melahirkan saya. Terus terang saya tidak pernah bermimpi untuk menjadi Menteri Agama. Kemarin waktu dipanggil, baru saja saya tiba dari Mesir. Ya, lagi saya buka puasa ya, hari Kamis. Tiba-tiba ada telepon, Pak Nasar, Pak Mayor Teddy ini, Pak Mayor Teddy, Pak Nasar diundang Pak Prabowo. Jadi saya langsung tanya, acara apa Mas? Kan biasanya kalau menteri yang undang saya itu baca doa gitu kan. Imam besar Masjid Istiqlal. Ya. Terus di mana tempatnya? Di Kartanegara. Kartanegara itu kan saya tahu karena dulu kami ngantor di situ ya, 3 tahun bersama Pak Dr. Ismail Cawidu ya, Pak
Prabowo itu Ketua Dewan Pertimbangan penerima beasiswa Supersmart KM APBS. Waktu itu masih mantunya Pak Harto ya. Dan kami bersama teman-teman memang tinggalnya di rumah beliau juga. Dan saya juga pribadi ya waktu ke Kanada dan ke Amerika itu sepenuhnya beasiswa dari beliau. Ketika saya datang, semua sudah datang, calon-calon menteri yang senior tuh. Terus Pak Nasar sudah datang, Pak. Nah, saya dipersilakan pertama. Loh, kok kenapa saya? Ya, udah. Dan itu hampir 1 jam diskusi dengan beliau tentang apa yang kita akan lakukan nanti di masa depan. Ya, lalu kami mohon Pak Nasar berkenan membantu kami di kabinet. Padahal saya pikir kabinet sudah tersusun, karena kalau waktu saya di Mesir itu, kami 2 minggu di Saudi Arabia ya, dan di Mesir sudah ada nama-nama yang sudah disebutkan di media kan waktu itu. Saya pikir sudah selesai semuanya. Nah, diminta menjadi membantu beliau di Kementerian Agama. Ya, jadi saya juga mengatakan bahwa Pak, saya sadar saya bukan orang yang terbaik untuk membantu Bapak di Kementerian Agama. Banyak orang mungkin lebih hebat, lebih ahli, ya, lebih tepat, ya. Jadi beliau, insya Allah kami memilih Pak Nasar kalau bersedia. Saya bilang, sebagai warga negara Pak yang baik, apalagi Bapak yang pernah menyekolahkan saya di luar negeri, masa saya mengecewakan. Terus saya pikir tadinya Pak Nasar enggak mau, karena sudah 2 kali dicalonkan jadi Wapres. Periode keduanya Pak Jokowi dan periodenya Ibu Mega itu juga nawarin saya ya. Udahlah. Saya bilang begini aja Pak, insya Allah kami siap membantu Bapak, tapi sebatas kemampuan saya. Sampai diskusi-diskusi itu hampir 1 jam. Calon-calon menteri yang lain itu cuma 5 menit gitu ya. Ya. Dia tanyakan obsesinya apa nanti Pak. Salah satu selling point atau barang dagangan yang belum banyak dipromosikan ke luar negeri, kita hanya promosikan sawit, ya, baterai, mineral, minyak, dan macam-macam produk-produk bumi alam kita ini. Tapi satu hal yang belum pernah atau belum banyak dipromosikan adalah moderasi beragama kita. Seluruh negeri yang paling plural itu adalah Indonesia, tetapi yang paling stabil adalah Indonesia. Perekonomian kita, ya, inflasinya ya pada waktu itu ya 2%, sedangkan pertumbuhannya itu lewat 5%, dan kita targetkan ya nanti tahun akan datang ini bisa mencapai 6 kalau negara ini diurus dengan baik. Nah, tidak ada negara Islam atau tidak ada negara mayoritas Muslim yang seperti Indonesia, Pak Prabowo. Saya diskusi, kita lihat pertama indikatornya geopolitik dan geointelektual kita ini sangat mendukung. Iya, kita berada di posisi silang, kemudian juga kita berada dalam suasana yang paling tenang, jauh dari pusat konflik yang namanya Israel. Ya, kemudian juga saya baru pulang dari Mesir, inflasinya Mesir itu 6%, pertumbuhannya hampir 0. Ya, bahkan Turki itu
inflasinya 93, tinggi sekali, pertumbuhannya sangat rendah. Nah, jadi kita mungkin salah satu poin yang perlu kita kembangkan ke masa depan itu adalah bagaimana mengalihkan pusat peradaban dunia Islam itu dari Timur Tengah ke Asia Tenggara dalam kurung Indonesia. Wah, setuju sekali Pak. Ya, memenuhi persyaratan semua. Saya ikut manasin juga bahwa Timur Tengah sudah selesai tugasnya melahirkan Islam, melahirkan Nabi Muhammad SAW, kemudian juga turun Al-Quran. Tapi estafet kepemimpinan dunia Islam akan datang, ya memang sudah harus pindah tempat. Karena ibu kota negara Islam itu memang suka pindah-pindah ya. Dulu Mekah, kemudian pindah ke Madinah, konflik antara Ali dan Muawiyah, menang Muawiyah, pindah lagi ke Syria. Syria, Bani Abbasiyah jatuh, dimenangkan oleh Abbasiyah, pindah ke Baghdad. Kemudian Hulagukan menghancurkan Baghdad, diselamatkan oleh Turki Utsmani, pindah lagi ke Istanbul. Kemudian menjadi nation state seperti sekarang ini. Dan memang perlu ada geopolitik yang membesarkan Islam, dan inilah salah satunya yang paling kita obsesikan ke depan adalah Indonesia, Pak Presiden. Jadi besoknya di Hambalan, ya saya ini mohon maaf, ada kan nama-namanya di situ ya, menteri-menteri senior, dan saya menteri baru ditempatkan di deretan depan. Nggak enak ya kan, menteri senior di belakang saya. Ya, tapi saya WA Pak Mayor tadi, Pak ini kita akan mulai, coba nanti kita mulai dengan doa. Jadi beliau, Pak Prabowo itu saya tahu karakternya betul, karena lama kami mendampingi kan. Terus tanpa protokol langsung aja. Terus dia lihat saya, oh sebelum kita mulai lebih lanjut, kita minta Pak Nasaruddin untuk membaca doa. Nah, terus yang menarik di situ, Pak Nasar ini lama kita kenal sejak mahasiswa ya Pak Nasar. Siap Bapak mendampingi kami mengentaskan desa miskin dengan cara merekrut sarjana yang baru selesai untuk kita training di Kopassus 3 bulan per angkatan, baru kita tempatkan di pelosok-pelosok pedesaan, dan angka drop out-nya itu sangat kecil ya. Dan Pak Nasar sudah kemana-mana sekolah, dan dia juga sampaikan kita berikan bantuan. Habis itu saya berdoa, saya katakan begini, sebelum kita mulai berdoa, mari kita sadar bahwa kita ini berada di puncak Hambalan. Jadi Hambalan itu kan puncak gunung di Sentul itu Bapak Ibu sekalian. Luas sekali itu tanah beliau pribadi. Ini perlu kita berdoa, sebab agama apapun agama kita, mari kita berdoa, karena semua agama itu turun di gunung. Semua kitab suci itu turunnya di gunung. Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran itu turunnya di gunung. Nah, kita mengawali langkah kita ini di puncak gunung. Nah, berdoalah di situ, khusyuk. Nah, terus Pak Prabowo lanjut lagi. Nah, ada yang menarik di situ ya, karena pembicaraan kami malamnya itu di blow up lagi di sambutannya itu. Banyak negara-negara besar sekarang sudah mulai bertumbangan nih, inflasinya jatuh, seperti Turki ya. Turki itu inflasinya berapa? Ada di samping saya Menteri Keuangan, Menko Ekonomi, pada diam, nggak ada yang jawab. Pak Nasar, inflasinya Turki berapa? Siapa Bapak Presiden? 93%. Jadi wah,
Ini Menteri Agama cocok Menko Ekonomi ini. Teman-teman berguyong di break itu ya. Nah, alhamdulillah semenjak itu kita diperhitungkanlah bahwa Menteri Agama ini memang tantangannya berat, tetapi kita selalu diberikan semacam tempat di hati teman-teman yang lain. Bapak Ibu sekalian, Sulawesi Selatan ini adalah geopolitik yang sangat penting dari dulu sampai sekarang ini. Saya ingat Profesor Dennis Lombard, ya, saya ikut mata kuliahnya 1 semester di Paris pada waktu itu. Ini maaf kalau ada orang Jawa. Ya. Sebetulnya di abad ke-12, ke-13 itu negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan kerajaan Bugis. Ya. Kerajaan Bugis itu dari segi intelektual sudah ada Karaeng Patingaloang yang memiliki laboratorium, termasuk di situ adalah astrolog itu hanya ada 12 di dunia pada waktu itu dan dimiliki oleh satu di antaranya Karaeng Patingaloang. Jadi Sulawesi Selatan itu bukan hanya dikenal sebagai daerah penguasa, tetapi geointelektualnya juga sangat kuat. Banyak sekali pak bicara ya, orang-orang arif yang pernah dilahirkan. Bahkan Dennis Lombard menyetarakan, Dennis Lombard itu setara dengan Piching yang ada sastrawan Cina pada masa itu. Ya kalau ada Nobel pada waktu itu, mungkin Karaeng Patingaloang itu dapat tadi Nobel. Tapi Karaeng Patingaloang tidak populer sekarang ini. Padahal kita harusnya mempopulerkan beliau. Masa orang Prancis mengenal dia dengan baik. Penutupan kuliah saya diajak waktu itu ke restoran. Ini karena ada teman kita orang Indonesia, saya sendiri Muslim pada waktu itu di kelasnya. Kita restoran fish restoran. Tapi Pak Nasar itu ikannya ikan mentah, restoran Itali pada waktu itu. Bisa makan nggak ikan mentah? Jadi masuklah kita makan di restoran itu. Ternyata lawak, Bapak Ibu sekalian. Saya bilang, wah ini sudah lama kami tidak pernah makan lawak ini. Ya, habis juga tuh. Habis itu diantar ke museum kerajaan Perancis. Saya akan tunjukkan bahwa ada 2 kerajaan, ada 2 raja dalam silsilah Raja Perancis itu orang Bugis. Jadi kan ada semacam tiangnya, temboknya itu ya. Itu dia. Ada 2 kareng di situ itu. Jadi ada di buku saya itu saya tulis, saya abadikan. Itu ceritanya ketika di Thailand Selatan itu ngamuk ini si orang Bugis ini melawan satu desa. Memang dia mati, tetapi dia membunuh banyak sekali ya. Nah lewatlah kapal perang Prancis, kapal laut ya. Anaknya si 2 kareng ini ada versi beberapa namanya ya versinya. Terus dibawa ke Prancis. Ini genetik ahli perang nih. Masa satu orang bisa mengalahkan desa gitu, satu desa. Nah setelah remaja di Prancis itu dia disekolahkan di sekolah angkatan laut. Nah itulah nanti yang memimpin ekspedisi ke Mesir. Nah di Mesir itu kan Napoleon Bonaparte pernah menjajah 3 tahun ya di Mesir. Tapi sebelum dibawa ke Mesir itu dibaptis menjadi Katolik. Nah, 2 kareng ini kawin dengan anaknya raja. Jadi dipasanglah di situ Daeng Tulodo ya, kareng apa itu? Saya ingat Daeng Tulodo, tapi ada Loisnya. Lois dan Tulodo. Nah, jadi ada 2 orang Bugis di silsilah di museum Mesir kerajaan Prancis itu. Ya. Dennis Lombard lanjut
seandainya kita tutup mukanya, Karimpati Ngaloa itu, kita nggak bisa membedakan mana Portugis asli, mana orang Bugis. Begitu hebatnya bahasa asingnya ini, yang Karimpati Ngaloa ini. Nah, jadi saya ingin kembali ya bahwa Sulawesi Selatan ini sangat penting untuk kita kembangkan, karena ini adalah trendsetter. Apa itu trendsetter? Penentu kecenderungan masa depan. Seolah-olah kiblat intelektual Indonesia Timur itu adalah Sulawesi Selatan. Nah, karena itu UIN Alauddin Makassar ini betul-betul harus menjadi pelopor ya untuk melestarikan nilai-nilai bangsa ya yang sangat terkenal di luar itu ya, bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu dahsyat, yang tadi saya diskusikan dengan Pak Prabowo itu. Nah, tantangan kita ke depan, Pak Rektor dan bersama para guru besar kita di sini adalah ada 3 hal. Pertama, muncul pemandangan di Sulawesi Selatan, bukan hanya Sulawesi Selatan sebetulnya, tapi ini tantangan global. Sedang berjarak antara agama dan para pemeluknya. Apa kata agamanya, tapi apa yang dilakukan pemeluknya di Sulawesi Selatan ini sedang berjarak nih. Nah, hemat saya, semakin berjarak antara pemeluk dengan agamanya, maka kita semakin gagal mengurus agama itu sendiri. Tentu yang paling bertanggung jawab adalah Kementerian Agama. Ini yang membuat kami gelisah. Karena itu saya ingin sekali Kementerian Agama ini kita mengembalikan porsi Kementerian Agama itu seperti dulu yang pernah melahirkan kewibawaan masyarakat melalui Kementerian Agama ketika dipimpin oleh Pak Mukti Ali, ketika dipimpin oleh Pak Munawir Sazali, ketika dulu dipimpin oleh Pak Profesor Rashidi dan seterusnya. Jadi betul-betul Kementerian Agama itu punya visi ke depan, mempersiapkan umat masa depan. Umat seperti apa yang kita harus persiapkan di masa depan, itu sebetulnya digodoknya harusnya di Kementerian Agama dengan alat, dengan toolnya adalah Perguruan Tinggi Agama Islam, UIN, IAIN, STAIN, dan PTIS. Karena itu obsesi kami sebagai Menteri Agama pada masa sekarang dan akan datang, saya ingin membangkitkan kembali tradisi intelektual. Benar-benar agama ini harus diurus, Bapak Ibu sekalian. Karena kalau tidak, kita akan melakukan pembiaran umat dengan agamanya itu berjarak. Coba kita lihat, kalau kita bicara tentang agama, kita bicara tentang sesuatu yang dogmatis ya Pak Prof ya. Terlalu sangat dogmatis ya. Seolah-olah agama itu membatasi, berbicara tentang masa lampau, ya, agak konservatif dan terkesan statis, ya, tradisional, lebih tekstual gitu, dan kualitatif itu ya nilainya, nah, dan deduktif dari atas ke bawah. Sedangkan pemeluknya, lingkungan pacu kita sekarang ini, ya, bukan lagi dogmatis ya, tapi sangat rasional, bahkan liberal, membatasi membebaskan, bukan membatasi, berorientasi masa depan, kalau perlu 1000 tahun akan datang, dan bukan lagi konservatif tapi liberal, dinamis, ya, canggih, sophisticated, apalagi dengan adanya artificial intelligence, dan lebih kontekstual dan lebih kuantitatif, bukan lagi kualitatif, serba angka-angka kan, statistik, dan lebih induktif dari bawah ke atas. Nah, jadi sekarang sedang terjadi split personality, jadi kepribadian ganda dalam kehidupan beragama sekarang ini. Lingkungan pacu kita begitu rasionalnya, liberalnya, canggihnya, tapi suasana keberagaman kita begitu konservatifnya, begitu dogmatisnya, dan begitu tekstualnya. Nah, selama ini kalau seperti ini terjadi, maka kita nggak mungkin bisa melahirkan suatu dinamika umat beragama yang produktif. Akibatnya apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Maaf ini, kita ilmuwan agama, ulama,
Bukan hanya agama Islam, tapi tokoh-tokoh agama lain juga. Kita itu lebih banyak hanya diminta terlibat membicarakan akibat. Jarang kita dilibatkan untuk membicarakan sebab yang menyebabkan akibat itu muncul. Bagaimana mungkin kita bisa menyelesaikan akibat, sementara sebab yang menyebabkan akibat itu muncul, kita nggak pernah terlibat. Kementerian Agama, ulama-ulama kita, pendeta, pastor kita, lebih banyak diundang oleh Kementerian Sosial. Ada kerusakan lingkungan, ayo bahasa agamanya apa? Ya, ada moral bobrok, ayo tokoh agama dilibatkan. Tapi penyebab yang menyebabkan kebobrokan itu di Bappenas kita nggak pernah diundang. Di Bapeda jarang mengundang tokoh-tokoh ulama kita itu. Tapi dinas sosial langganan tuh. Bagaimana mungkin kita bisa menyelesaikan suatu persoalan akibat jika sebab yang menyebabkan akibat itu muncul tidak pernah kita terlibat. Makanya itu saya menghimbau juga, bukan hanya di sini saya bicara Bapak Ibu sekalian. I have no burden sekarang, saya tidak punya beban. Ya, bahwa sudah saatnya sekarang ini pemikir-pemikir agama kita itu memperkaya vocabnya. Vocab itu apa? Kosakata kita itu sangat teknikal sekarang ini. Nah, kosakata yang kita miliki ini sangat kualitatif dan sangat deduktif. Ya. Sedangkan di Bappenas itu bicaranya angka-angka. Ya. Target itu serba diangkakan semuanya. Nah, kita kan jarang bicara angka. Padahal Al-Quran yang turun pertama itu sebetulnya sangat proaktif. Iqra bismi rabbik. Iqra itu kan induktif. Bismi rabbik itu deduktif. Kenapa Tuhan tidak mengatakan bismi rabbik iqra? Itu kan lebih enak tuh. Dengan menyebut nama Tuhanmu, bacalah. Tapi iqra bismi rabbik, bacalah. Seakar kata dengan istiqra. Istiqra, telitilah, dalamilah, hayatilah. Jadi induktif. Nah, kita kan terlalu deduktif. Apa kata Quran? Sami'na wa ta'na. Enggak usah perhatikan angka-angka. Nah, saya kira kita perlu merubah pendekatan, Pak Rektor ya. Mari kita menjadikan UIN Alauddin ini sebagai pilot project bagaimana mengelaborate antara dua komponen metodologis yang berbeda ini. Ya, dan kita juga tidak sadar kalau epistemologi yang kita lakukan sekarang ini terlalu terkooptasi oleh epistemologi yang sangat barat oriented, western oriented. Kita tidak pernah lagi menggunakan epistemologi keilmuan yang dilakukan oleh para pemikir ulung kita dulu. Apa yang saya maksudkan dengan epistemologi keilmuan di abad pertengahan? Ya, itu bukan hanya menggunakan epistemologi husuli, tapi itu paralel antara epistemologi huduri dan husuli. Husuli itu terlalu akal oriented, reason oriented. Tetapi kalau huduri ikut ngerasani, apa ya orang Jawa bilang, ya, jadi realizing, jadi menjiwai, merasakan. Nah, akibatnya apa lagi selanjutnya? Ilmu yang sangat penting, epistemologi keilmuan yang diperkenalkan Al-Quran kepada kita itu semakin tidak punya tempat di dalam epistemologi di perguruan tinggi kita. Ya. Husuli, serba reason. Apa yang saya maksudkan huduri? Ya, huduri itu mengandalkan feeling ya, feeling itu. Nah, feeling itu begini. Mohon maaf, masyarakat tradisional kita itu, masyarakat primitif, mempertahankan hidupnya itu lebih dari 3000 tahun, itu mengandalkan feeling, mengandalkan otak kanan. Sedangkan masyarakat modern ini baru katakanlah 100 tahun lah ya, terlalu banyak mengandalkan reason, otak kiri. Akibatnya apa? Otak kiri yang tidak pernah terlatih, maka feeling kita itu menjadi tumpul. Ya. Kita lihat misalnya, lihat bukunya siapa ini? Penulis yang sangat terkenal. Menulis satu buku The Sacred Nature. The Sacred Nature itu
Dia menulis satu buku begini, penelitian dari beberapa antropolog. Masyarakat primitif itu mempertahankan hidupnya itu dengan mengandalkan otak kanan. Berarti feelingnya sangat tajam. Nah, inilah yang hilang pada saat kita sekarang ini. Kita seperti ya tidak ada lagi tempatnya feeling, semuanya serba rasionis. Ya. Lihat bukunya misalnya, buku terakhirnya Carl Armstrong, ya, The Secret Nature. Dan ada 4 buku yang sangat terakhir sekarang ini mengendalikan Barat itu untuk kembali berpaling ke masa silam. Jadi ternyata ilmu husuli itu juga mentok, Bapak Ibu. Jadi bukan cuma demokrasi yang dievaluasi sekarang ini. Coba kita lihat buku-buku politik sekarang ini yang menyoroti ternyata demokrasi itu bukan satu-satunya cara untuk membangkitkan, menguatkan masyarakat. Bahkan demokrasi, sistem demokrasi sekarang yang sedang dikritik oleh para ahli politik. Nah, kata Armstrong, dulu orang tua kita mempertahankan hidupnya lebih dari 3.000 tahun dengan cara bersahabat dengan alam. Persahabatan kita dengan alam itu yang sangat ditekuni dulu. Bahkan juga sebagian sampai sekarang. Kami baru pulang dari Tator. Tanah Toraja itu masih ada memelihara itu tradisi merawat feeling itu. Bukan emotion, lain feeling, lain emotion. Jadi 2 poin yang hilang. Pertama adalah feeling terhadap alam semesta. Dahulu kala kalau orang mau menanam bibit, tidak perlu pakai laboratorium. Cukup mencium bau tanah itu seperti apa, cium bibitnya itu seperti apa. Alam itu yang membuka dirinya, aku cocok ditanam di sini, aku tidak cocok ditanam di sini. Itu by feeling. Banyak tuh. Orang Bulukumba bikin perahu. Ya, disertasinya Pak Baharudin Lopa itu, saya suka baca itu. By feeling dia bisa mendeteksi bahwa gelombang itu akan terjadi perubahan dalam waktu singkat. Ya. Cemplungkan kakinya ke laut dalam tempo 4 menit itu dia, oh ini nggak jadi melaut. Kenapa? Akan terjadi perubahan cuaca yang sangat dahsyat. Pulang dia. Kenapa pulang, Pak? Kata istrinya. Ini ada isyarat bahwa ini akan terjadi perubahan cuaca. Dan betul. Dalam tempo yang sangat singkat berubah cuacanya itu, anak muda yang nggak menghargai tradisinya itu kapalnya karam, dianya untung selamat. Ya. Baca bukunya wartawan Kompas, Bapak Ibu, yang napak tilas perahu pinisi ke Vancouver zaman terakhirnya Pak Harto itu. Ya. Navigator tradisional Pak Muhammad dari Bulukumba, ya, dari arah itu ya. Jadi dia katakan begini, Pak, kita mampir di pulau yang tak berpenghuni di Samudra Atlantik itu. Kata kolonel yang sangat canggih ini, Pak, kita kejar waktu ini. Kita akan sampai sebelum tanggal 17 Agustus akan diresmikan oleh Pak Harto. Nah, kalau memang Anda nekat, saya akan turun di pulau ini. Kan nggak mungkin Pak Muhammad akan ditinggal di pulau kan? Udah, menggerutulah Pak kolonel itu. Akhirnya di sebelah utara parkir. Kata Pak Muhammad berulah lagi, Pak jangan parkir di sini, kita harus parkirnya di sebelah selatan. Mutar ke sebelah selatan itu membutuhkan waktu hampir 1 jam. Habis waktu, Pak. Terpaksa, kalau memang kalau nggak mau ya saya tinggalkan. Saya tinggal di sini aja. Nah, setelah pindah perahunya sampai ke selatan, tidak sampai 1 jam, tiba-tiba langit berubah. Seandainya parkir perahunya di utara, hancur perahunya diterjang ombak. Nah, diamlah kolonel angkatan laut itu. Itu ada wartawan Kompas itu, ada di Gramedia terbitnya. Masih gelap. Kata Pak Muhammad, ayo kita jalan sekarang. Giliran Pak kolonelnya, jangan dulu Pak, masih gelap Pak. Ah, enggak apa-apa. Begitu jalan, setengah jam kemudian mulai terang sedikit langitnya. Nah, jadi by feeling, kalau orang menggunakan feeling, alam itu yang akan membuka dirinya untuk memberikan kontribusi terhadap manusia. Tapi teknologi sekarang ini memperkosa alam dengan cara mengandalkan teknologi.
Ya. Jadi inilah yang akan dikembalikan oleh para antropolog modern sekarang ini. Sudah waktunya kita kembalikan aspek-aspek positif dari kearifan masa lampau itu. Nah, sekarang ini para ilmuwan kita terlalu banyak didikte oleh otak kiri, tidak mengandalkan otak kanan. Akhirnya apa? Yang kedua, kata antropolog tadi, mimpi. Dulu Bapak Ibu sekalian, kata penelitian ini, setiap malam itu sebetulnya orang bermimpi. Dulu mimpi-mimpinya itu dirawat, dipelihara, dicatat, diindahkan. Kita karena nggak pernah cuek aja terhadap mimpi. Mimpi itu kan bunga-bunga tidur kan. Nggak ada gunanya mimpi itu, bunga-bunga tidur. Padahal orang tua kita dulu, namanya mimpi itu sangat penting. Ya. Ada pesan telepatisnya itu, ya tidak perlu pakai surat pada waktu itu, kontak batinnya aja itu kuat sekali. Di sana kontak batinnya kuat, di sini kontak batinnya kuat. Lebih canggih mana? WA atau kontak batin? Batin. Enggak pakai sinyal segala macam. Nah, itu dia. Nah, kalau kita mengingkari ilmu ini berarti sama dengan mengingkari surah Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. Kisahnya Nabi Musa dengan Khidir itu kan. Nah, sekarang ini artificial intelligence juga semakin canggih memberikan dukungan betapa pentingnya kembali memperhatikan otak kanan ini. 2 minggu lalu kami dengan Pak Gubernur BI, itu ada penelitian menarik kita diskusikan. Jadi dalam diri kita itu ada bakteri ya ternyata. 2 macam bakteri. Bakteri yang satu itu suka mengkonsumsi daging, protein daging. Dan bakteri yang lainnya itu suka mengkonsumsi yang non daging ya. Mungkin ya termasuk ikan ya. Nah, ternyata bakteri yang mengkonsumsi daging ini lebih agresif dan itu yang mempengaruhi juga emosi. Nah, jadi kalau kita lihat Nabi Adam ya, anaknya, pantas Qabil itu yang membunuh kakaknya kan. Sedangkan Habil itu baik hati karena mengkonsumsi vegetarian. Nah, yang menarik kata penemuan ini, itu kita lihat pemenang hadiah Nobel dari Jepang 3 tahun yang lalu. Kesimpulan pada pemenang hadiah Nobel biologi 2 orang itu dari Jepang. Berpuasalah kalian kalau ingin sehat. Sumu tasihun itu kan hadis Nabi itu. Karena kalau kita berpuasa, Bapak Ibu sekalian, ya, sel-sel pemakan apa tadi itu ya, maskulin tadi itu lemah. Bahkan terpaksa mengkonsumsi sel-sel yang sudah mati dalam tubuh. Sel-sel yang sudah mati dalam tubuh itu ada racunnya segala macam, dan itu mematikan sel-sel over maskulin tadi itu. Jadi kalau kita berpuasa, kata pemenang hadiah Nobel itu jiwa kita itu juga akan lebih tenang. Kenapa? Sel-sel yang maskulin tadi itu mati dan juga lemah. Maka itu disebutkan sumu tasihun. Berpuasalah kalian supaya sehat. Ini kan hadis Nabi. Nah, inilah hebatnya Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Di zaman berlakunya otak kanan masyarakat primitif itu, Al-Quran itu adalah diterima oleh masyarakat kita. Di zaman otak kiri sekarang ini, Al-Quran pun juga diterima. Jadi Quran itu bisa melayani masyarakat primitif, bisa juga melayani masyarakat modern. Masyarakat primitif itu kan afala tubsirun. Masyarakat modern afala tatafakkarun. Jadi Al-Quran itu hebatnya tidak pernah ketinggalan zaman. Di masa masyarakat primitif dia aktual. Di masa masyarakat canggih sekarang ini, baca majalah perbukuan di Amerika Bapak tahun lalu, buku yang paling the best seller, buku yang paling terjual banyak sekarang ini adalah Al-Quran. Tidak ada oplah penjualan buku yang mampu mengalahkan Al-Quran di Amerika. Di Da Vinci Code yang pernah terjual 2 juta itu kalah oleh oplah penjualan Al-Quran. Di Eropa pun juga. Ada apa Al-Quran ini seperti pisang goreng tuh ya. Pagi-pagi kita lihat di rak buku di atas itu ya, sorenya habis Quran itu. Baik yang membenci Quran maupun mencintai Al-Quran, dua-duanya beli Al-Quran.
Ya. Kami punya pengalaman Bapak Ibu. Jerry Will ini penasihat spiritual apa ya? Jerry Will ini adalah, kalau saya boleh analogikan, staf khususnya Donald Trump pada waktu pertama itu. Profesor Jerry Will ini dialah yang punya rekomendasi, pulangkan orang Islam itu ke negerinya, orang Indonesia pulang ke Indonesia, orang Arab pulang, jangan ngaco Indonesia ini teroris. Tapi nggak ada yang perhatikan. Lalu muncul, ada apa ini kok sebetulnya? Semakin ditekan, semakin dilarang, semakin banyak. Islam is the fastest growing religion in the world today, especially in United States itu kan. Nah, si Jerry Will ini ambil cuti 9 bulan lamanya hilang di peredaran. Ya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan selama 9 bulan? Dia membaca Al-Quran dari A sampai Z. Sepulangnya dari persemediannya itu, dia undang para rektor di Amerika. Ya, para rektor diundang. Siapa di antara kalian yang pernah membaca Al-Quran ini dari A sampai Z? Ternyata para rektor nggak ada yang membaca secara keseluruhan, hanya membaca sporadis. Lalu dia katakan, saya lah yang membaca Al-Quran ini dari A sampai Z. Luar biasa. Pantas umat Islam itu semakin kokoh. Apa yang dikatakan Quran ini sangat berbeda dengan apa yang dikatakan oleh para teroris. Ini adalah kitab kemanusiaan yang amat dahsyat. Nah, itu pernyataannya. Dia menulis satu buku, what the really meaning of the Quran. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, inilah Al-Quran mampu memberikan pelayanan terhadap suatu masa yang mengandalkan otak kanan di masa lampau, dan juga mampu memberikan pelayanan terhadap masyarakat modern yang menggunakan otak kiri ini. Nah, sekarang muncul suatu pendapat mengelaborasi antara otak kanan dan otak kiri. Nah, kita lihat sekarang artificial intelligence sekarang ini mungkin ini nanti akan menjadi jembatan penghubung antara penggunaan otak kanan dan otak kiri, dan inilah nanti akan menjadi penghubung antara kitab suci atau antara agama dengan sains, Bapak Ibu. Jadi Sivitas Akademika UIN Alauddin sudah harus mempersiapkan diri menjemput masa depan dengan cara meloncati zamannya sebelum sampai nanti pada konklusi bahwa kitab suci itu nanti akan dikaji kembali, tapi kitab suci yang masuk akal. Kitab suci yang tidak bisa diterima akal itu akan menjadi penghuni museum. Nah, sekarang Al-Quran, ya, kita lihat kemujizatan Al-Quran luar biasa. Terakhir saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian, untuk UIN Alauddin Makassar ini, saya mohon betul, mari kita kembali, ya, mengakomodir kembali epistemologi keilmuan huduri ini, ya. Jangan kalau mimpi, itu kan mimpi bunga-bunga tidur. Ada 5 mimpi dalam Quran, ya kan? Saya pernah jelaskan di sini. Ada mimpi manamat. Itu pasti terjadi itu. Manamat ini arafil manami anni asbaka pandur madza tara. Qala if'al tu'maru satajudini insyaallah minas sabirin. Kalau menolak mimpi, gugurlah wajibnya berkurban. Karena itu dasarnya mimpi kan. Nah. Ada lagi manamat antara tidur dan tidak tidur. Kira-kira kalau gelombang otaknya dari beta terus ke alfa, theta, antara theta dengan delta itu 2 atau 3 per second, itu yang disebut dengan theta. Disinilah paling banyak wahyu turun, paling banyak ilham yang muncul. Disitulah ru'yah. Ya. Inni ra'aitu ahda asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Qala la taqsasir ru'yaka. Nabi Yusuf bermimpi antara tidur dan tidak tidur itu. 11 bintang, 11 planet itu semuanya sujud, termasuk bulan dan matahari. Apa kata Nabi Yakub bapaknya? La taqsasir ru'yaka. Jangan ekspos ru'yahmu. Ya. Ada lagi waqi'iyat. Sebelum kejadian besok harinya, itu ada isyarat di malam harinya.
Saya kira banyak di sini yang pernah mengalami hal yang seperti itu. Cuma kita nggak sensitif karena nggak ada tempatnya mimpi lagi dalam benak kita kan. Orang tua kita dahulu sangat memelihara ya mimpi-mimpinya tadi malam itu, karena itu adalah cara untuk melakukan sesuatu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mimpi yang kelima adalah mukasyafah. Mukasyafah itu ya seperti Nabi, para wali. Dia bisa melihat wajah seseorang. Nah, mukasyafah sekarang ini kan juga bisa. Sekarang ada alat, Bapak Ibu sekalian, bisa mendeteksi kalau kotak yang sinar X itu ya bisa kita mendeteksi seseorang. Ini ada alat. Dia bisa mendeteksi bahwa wajah orang ini pembohong. Hati-hati bersahabat dengan ini. Jadi nanti kalau ibu-ibu ada yang melamar anaknya, mesin ini ya, wah ini merah ini. Jadi kecenderungan berbohong itu dikomando oleh sel-sel tadi, dan akan datang itu akan menjadi sangat-sangat penting. Jadi tidak perlu mungkin semacam KPK atau kejaksaan, itu semua peralatan itu bisa super canggih. Nah, kira-kira ini masa depan kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita baca keajaiban artificial intelligence sekarang ini, sebetulnya bukan barang baru. Ada 27 tokoh di abad pertengahan itu menggunakan kombinasi antara otak kanan dan otak kiri. Ya, itu dibaca juga oleh Profesor Otto ya. Misalnya Al-Farabi, Ibnu Sina, ya. Itu menggunakan otak kanan dan otak kiri sehingga laboratoriumnya itu seperti Jabir bin Hayyan. Dia bapaknya ilmu kimia tapi tanpa laboratorium. Laboratoriumnya itu adalah penghayatan otak kanannya itu, Bapak Ibu. Sajadah tengah malam dia menemukan alkimia. Alkimia itu buku pertamanya Jabir bin Hayyan. Lalu muncul lagi kimia. Hati yang keras ini kok bisa lembut. Itu alkimia. Batu yang keras ini kalau diasah itu pasti bisa menjadi berlian. Ya, ini logam. Kalau diasah kembali, diproses, ini akan menjadi logam mulia, jadi emas. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, inilah satu contoh bahwa kombinasi ilmu huduri dan husuli itu amat sangat dahsyat, luar biasa dahsyatnya. Dan dalam sejarah belum pernah terlaksana seperti ini. Padahal ikra itu adalah otak kiri. Bismillahirrahmanirrahim itu otak kanan. Nah, kalau kita baca bukunya Profesor Hull, setiap 6 abad itu terjadi pergumulan antara agama dan ilmu pengetahuan. Abad ke-6 sampai 1 Masehi, abad ke-6 sebelum Masehi sampai 1 Masehi itu didominasi oleh otak kiri, filsafat. Ada Plato di situ, Socrates, Aristoteles dan Anaximenes, Thales, Demokritos dan sebagainya. Ya, itu akal tuh. Tapi abad 1 sampai abad ke-6 otoritas kebenaran dipegang oleh gereja dan berkolaborasi dengan kaisar pada waktu itu. Tidak ada tokoh agama yang tidak ada ilmuwan yang lahir pada masa itu, kecuali hanya 2-3 orang tuh. Abad ke-6 sampai abad ke-13 kata Profesor Hull, kombinasi antar Iqra Bismillahirrahmanirrahim ini melahirkan the golden age of Islam. Itu tadi yang melahirkan 27, the father of chemistry, the father of modern hospital, the father of optic, itu kan Ibnu Haytham. Jadi ilmuwan hebat itu semuanya lahir di antara tahun 700 sampai 1200. Terakhir Imam Al-Ghazali, Ibnu Arabi di situ kan bagian-bagian terakhir. Nah, apa rahasianya mereka? Yaitu tadi mengelaborasi antara otak kanan otak kiri dalam mengeksploitasi alam dan juga mencari kebenaran. Coba kita lihat Ibnu Rushd. Di pagi hari dokter spesialis bedah. Di siang hari itu kitab Tib 20 jilid masih dipakai di Eropa loh Bapak. Di siang hari menulis syarah Plato dan Aristoteles yang selalu berjuang tuh. Sore hari menulis Bidayatul Mujtahid. Fikih perbandingan mazhab terlengkap. Ya. Di malam hari dia menulis
satu buku tasawuf yang sangat bagus, Al-Maqalatu Fima Baina Hikmah wa Syariah. Jadi kita lupa kalau dia itu seorang filosof, seorang dokter. Di malam hari dia sufi, di sore dia qadhi, di siang hari dia filosof, di pagi hari dia adalah dokter spesialis. Pada lebih 1000 tahun yang lampau, nggak ada jaringan, nggak ada laboratorium pada waktu itu. Labnya apa? Labnya adalah otak kanan. Maka itu Pak Rektor dan Sivitas Akademika di sini, saya nggak tahu, ini saya hanya melontarkan apa yang diungkapkan oleh Karl Armstrong, bahwa kalau ingin menguasai masa depan, kombinasikanlah antara mitos dan logos. Terakhir, kami juga kemarin membentuk tim untuk membaca ulang kurikulum kita. Ini Pak Rektor semua mohon perhatian. Apa yang salah dalam kurikulum kita sekarang ini? Begitu kita lahir dicekoki, kamu jangan membaca ini. Wah, itu matiin. Lagi azan. Jadi Kristen itu ternyata kalau ada azan, matikan. Sama dengan Islam kan, kalau ada khutbah dari kalangan agama lain, matikan, itu gereja. Jadi rasa kebencian itu muncul dari awal. Dalam era masyarakat majmuk plural seperti Indonesia, hal-hal seperti ini tidak kondusif untuk melahirkan suatu bangsa yang utuh. Maka itu mungkin ke depan kita perlu menciptakan suatu kurikulum penuh dengan cinta. Jangan sejak kecil kita mensuplai informasi kepada anak bahwa itu adalah aliran sesat. Tidak ada cinta sama sekali yang kita tanamkan antara sesama. Pokoknya asal orang beragama lain sesat dan musuh dan seterusnya. Bayangkan kalau guru agama Islam, agama yang paling benar Islam, yang lainnya sesat. Mengajar agama Katolik, agama yang paling bagus adalah Katolik, yang lainnya. Jadi alam bawah sadar anak kita itu sudah terpatri dengan sebuah kebencian terhadap agama lain. Nah, dalam masyarakat masa depan kita perlu Indonesia yang sangat utuh. Saya kira penanaman kebencian, penanaman antipati, ya, ini perlu kita kaji bersama. Tapi tidak berarti harus menyamakan semua agama, no. Nah, inilah PR kita ke depan, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kami ingin betul-betul bahwa UIN Alauddin ini menjadi perguruan tinggi yang berani berani berpikir lain, berani mencuri star, berani melakukan proaktif sebelum orang lain itu menjemput. Maka saya kira kita perlu melakukan seperti apa yang dilakukan oleh para pendahulu kita dulu. Ya, kalau kita baca ilmuwan Bugis pada waktu itu luar biasa. Ya, banyak sekali. Dia sampai ke Portugis, sampai ke Eropa itu. Untuk apa? Mencari ilmu. Nah, jadi saya kira inilah harapan kami, Pak Rektor. Saya mohon betul para dosen kita itu jangan hanya ngajar, tapi tidak pernah belajar. Kalau gergaji itu dipakai terus tidak pernah diasah, itu nggak produktif. Saya ingat dulu tempat kami bertugas di Georgetown University di Washington DC itu ya. Kita ngajar hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat. Hari Selasa tidak ada pembelajaran. Itu khusus untuk dosen, seminar, hasil penelitian. Jadi mahasiswa tidak ada yang belajar pada hari Selasa. Itu khusus untuk mengasah gergaji para dosen, para profesor. Jadi selalu ada yang baru. Jangan kalau kita ketemu sesama dosen, rumahnya di mana ya? Kendaraannya apa? Dan anaknya di mana? Ya, maunya itu buku apa yang baru sekarang ini? Dan seterusnya. Artikel apa yang bagus? Ya. Jadi kalau kita tidak mengikuti perkembangan, jangan-jangan mahasiswa kita lebih pinter. Benar Bapak Ibu sekalian. Saya barusan ke San Francisco. Di situ ada perguruan tinggi yang sangat terkenal. Anak buahnya Pak Harto di situ banyak kuliah itu. Ya. Enggak ada mahasiswanya.
Saya tanya pembantu rektor 4-nya, kok apa libur? Enggak. Kok enggak ada mahasiswanya? Jadi rektoratnya besar itu disewakan ke para pebisnis. Jadi mahasiswanya itu tidak lagi datang ke kampus tapi menggunakan handphone. Dan jam pelajaran di Amerika, banyak kampus sekarang ini bukan lagi 1,5 jam atau 2 jam Bapak Ibu sekalian. Itu maksimum 30 menit. Anak-anak milenial itu kalau lewat 30 menit diceramai, cengar-cengir tuh. Kenapa? Karena dia bisa mencari, istilahnya kalau usul fikih, berikanlah mutlaknya, muqayyadnya kami cari sendiri deh. Ini pendahuluannya aja sudah 1/2 jam. Nah, luar biasa. Nah, saya kira kampus akan datang itu tidak lagi diukur besarnya kampusnya, tapi aktivitas mahasiswanya melalui jaringan. Kalau saya dan teman-teman mungkin di sini, rasanya kok nggak enak kalau kita dengarkan kuliahnya langsung kan? Masyarakat milenial di Amerika menurut penelitian, justru mereka tidak masuk kalau diajari oleh dosen. Dia lebih masuk kalau mendapatkan dari handphone atau dari elektroniknya itu, gadgetnya. Nah, ini masa depan yang kita akan lewati, Pak Rektor. Maka itu UIN Alauddin ini harus mengantisipasi masa depan sebelum si masa depan itu datang. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini dari hati ke hati, ya. Mohon dibantu doa, ya Bapak Ibu sekalian. Ini amanah buat alumni Alauddin, ya, diberi amanah besar seperti ini. Dan juga ketika saya minta ke Pak Prabowo tanya, Pak bagaimana dengan Istiqlal? Udah jangan dilepas. Jadi masih tetap, ini kata beliau, bahwa Istiqlal itu lebih populer di luar negeri daripada Kementerian Agama. Iya. Jadi jangan dilepas. Karena itu posisi kami berat, karena kami juga diminta sebagai President of International Grand Imam Association. Jadi Presiden Imam Internasional, dan banyak sekali negara-negara yang datang ke Istiqlal untuk mencari model. Karena itu kami berterima kasih kepada gurunda tercinta semua di sini. Inilah anak-anak muridnya, dan juga sekaligus doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.